Penyelenggaraan Pemilu 2024 dipastikan harus bersih, jujur, adil, dan bermartabat agar mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat. Bagaimana agar kita ini bisa mengawal pemilu berlangsung dengan bersih, dengan fair, transparan, dan jujur, bebas dari berbagai kecurangan dan tekanan, sehingga kemudian menghasilkan hasil pemilu yang berkualitas dan bermartabat. Namun pemilu yang dilakukan 5 tahun sekali selalu saja dibayang-bayangi kerawanan dan kecurangan. Bawaslu petakan tempat pemungutan suara rawan pada pemilu 2024 untuk mengantisipasi gangguan hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya terdapat 7 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi. 14 indikator yang banyak terjadi dan 1 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap. Akademisi pun sudah mewanti-wanti agar pemilu bisa berjalan tanpa kecurangan dan demokrasi tak dinodai. Menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan, berlangsung secara jujur dan adil. Lawan kecurangan, kawal pemilu bermartabat. Halo, selamat malam pemirsa. Setelah 75 hari menjalani masa kampanye, 2 hari ke depan pesta demokrasi akan digelar. Kini giliran rakyat yang akan memutuskan siapa calon pemimpin Indonesia mendatang. Namun pencoblosan terhitung baru setengah jalan. Titik krusialnya adalah mengawal suara dalam proses penghitungan hingga akhirnya muncul nama sang pemenang. Sayangnya di tengah masa tenang muncul sejumlah fakta dan narasi adanya kecurangan. Siapa yang melakukan dan bisakah rakyat melawan? Inilah panggung demokrasi lawan kecurangan, kawal pemilu bermartabat. Bersama saya, Afiani Malik. Dan sudah hadir di studio, di sebelah kanan saya ada anggota Dewan Pembina Perludem Mbak Titi Anggraini. Halo Mbak Titi, selamat malam. Malam Mbak Afi. Ya. Dan berikutnya juga ada Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu KIPP, Bapak Kaka Suminta. Pak Kaka, halo, selamat malam. Selamat malam. Di sebelah kiri saya hadir pengamat politik Prof. Ikrar Nusa Bakti. Prof. Ikrar, selamat malam. Malam, Bu. Dan juga anggota Gerakan Nurani Bangsa, Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Pak Lukman, halo, selamat malam. Malam. Dan juga hadir teman-teman mahasiswa, terima kasih sudah hadir teman-teman mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat malam teman-teman semua. Baik, saya akan tanyakan lebih jauh, mungkin pertama ke Mbak Titi. Mbak Titi, kita sama-sama tadi dengarkan statement dari Ketua Bawaslu, ada TPS yang dianggap rawan. Kita akan lihat dulu seperti apa Bawaslu ternyata menemukan dari total 820.161 TPS dalam dan luar negeri, ternyata 409.612 TPS ditemukan rawan kecurangan. Ini hampir 50%-nya. Kecurangan ini berpotensi terjadi di separuh TPS yang terdaftar di KPU. Dan jika kita bedah lebih jauh, ada lebih dari 125.000 TPS yang memiliki daftar pemilih tetap yang tidak memenuhi syarat. Ada 5 provinsi terbanyak yang masuk dalam kategori itu, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Aceh, Lampung, dan juga Sulawesi Tengah. Ada kategori kedua, TPS rawan kecurangan adalah TPS dengan tambahan pemilih, dengan TPS dengan pemilih tambahan atau DPTB, di mana jumlahnya mencapai lebih 119.000 TPS tersebar di Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, Bengkulu, dan Yogyakarta. Ini data yang bisa diakses oleh siapapun, juga disampaikan oleh Bawaslu. Mbak Titi, ada TPS yang dianggap rawan, apa sih indikator rawan dan lalu apa yang bisa kita lakukan mengawasi TPS-TPS rawan ini? Rawan itu ditentukan oleh banyak faktor, dari mulai lokasi, kalau dia jangkauannya di daerah pedalaman atau kemudian daerah perbatasan, pinggiran, itu kemudian meningkatkan intensitas kerawanan, termasuk juga lokasi kerawanan itu tadi kan terkait dengan tidak ada pemilih yang tidak memenuhi syarat. Betul. Ini diakibatkan rentang antara penetapan DPT yaitu di bulan Juni 2023 dengan hari pemungutan suara itu 14 Februari kan cukup panjang, setengah tahun lebih. Pada setengah tahun itu ada pergerakan pemilih, ada yang meninggal dunia, dari TNI Polri menjadi sipil atau sebaliknya. Nah itu kan mestinya kalau walaupun DPT-nya tidak ada perubahan, tetapi para petugas itu bisa memutakhirkan. Jadi dicatat, dihapus dari DPT atau kemudian di stabilo istilahnya, diberi status tidak lagi memenuhi syarat. Pertanyaannya adalah apakah
semua KPPS kita melakukan hal tersebut dan mampu mengidentifikasi hal tersebut. Lalu kemudian meskipun di TPS ada saksi, ada pengawas, apakah saksi dan pengawas punya penguasaan teknis kepemiluan seperti itu? Kok Anda melihat kualitasnya seperti apa dari 2 pemilu yang lalu, anggaplah kita berkaca? Iya, ada kemajuan yang di 2024 itu karena kita punya pengalaman di 2019 yang coba dilakukan oleh KPU. Misalnya sekarang semua KPPS itu dilatih 7-7-nya mengikuti yang disebut dengan bimbingan teknis. Tetapi yang berdasarkan interaksi saya dengan beberapa teman-teman itu masih ada yang kebingungan. Contoh, menentukan surat suara sah dan tidak sah, terutama untuk pemilu legislatif. Jangan bayangkan pemilu presiden saja. Ini ada 5 posisi yang dipilih, ratusan caleg yang juga mereka harus perhatikan dan hitung suaranya. Contoh, surat suara sah dan tidak sah. Sah itu ada 16 variabel untuk menentukan suara sah. Dan kemarin saya bahkan membantu beberapa KPPS mengidentifikasi kalau coblosannya begini itu disebut sah atau tidak. Kalau coblosan begini itu seperti apa. Karena di dalam buku panduan yang mereka peroleh fokusnya itu ke Pilpres. Jadi lebih banyak contoh-contoh surat suara sah tidak sah itu untuk Pilpres. Dan jadi, lebih mudah diidentifikasi. Dan memang, dan surat suara tidak sah untuk Pilpres itu jumlahnya lebih sedikit, 2, sekian persen. Tapi untuk pemilu legislatif itu angkanya 11,12%. Nah itu juga menimbulkan kerawanan karena ini adalah pemilu dengan kompleksitas teknis terbesar di dunia. Jadi membutuhkan bukan hanya petugas yang memahami alur, tetapi juga mestinya kontrol itu ada di pengawas dan juga ada di saksi. Sayangnya pengawas kadang-kadang juga tidak punya pemahaman yang sama karena BIMTEK-nya biasanya tidak terlalu menjangkau hal-hal teknis di TPS. Akhirnya misal pemilih yang tidak memenuhi syarat, ini contoh DPK. Saya sudah memilih di TPS A, lalu kemudian tinta di jari saya kan ada. Tapi ini kemudian bisa luntur, bisa dibersihkan. Lalu saya pindah ke TPS terdekat, bawa KTP saja. Nah kemudian tanpa diperiksa harusnya kita punya yang namanya cek dptonline.kpu.go.id. Supaya ketika menyerahkan data dirinya bisa dicek. Betul, mestinya di setiap TPS itu ada diwajibkan sekarang setiap satu petugas itu punya HP Android. Itu sebenarnya untuk si rekap. Tapi kalau dia betul-betul cermat, saya baru memperhatikan di Kuala Lumpur itu, mereka itu sudah di screening, disaring di awal pintu masuk. Jadi memasukkan paspor, dicek dptonline.kpu.go.id, terlihat dia itu masuk kategori pemilih apa. Kalau dia pemilih DPT, namanya langsung muncul. Atau kalau dia pindahan, itu juga muncul. Karena kalau dia pemilih pindahan, surat suaranya ikut menentukan. Kalau dia pindah provinsi, dia hanya boleh dapat surat suara Pilpres. Kalau dia dalam satu provinsi, Pilpres dan DPD biasanya. Nah ini kecermatan dan ketertiban dari petugas untuk patuh. Sayangnya tidak semua terpapar informasi dengan baik. Nah itu juga meningkatkan kerawanan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.